Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi kelas REA dalam mata kuliah Agama 2, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali di pertemuan keempat, yaitu temanya sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu tentang hukum-hukum sholat. Terbagi dua bagian untuk saat ini. Hukum-hukum sholat bagian pertama, insya Allah di pertemuan kelima akan membahas hukum-hukum sholat bagian kedua. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan Bapak share terlebih dahulu PPTX yang sudah disiapkan tentang tema ini. Tema kali ini adalah berkenaan dengan hukum-hukum sholat bagian pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, baik muslimin maupun muslimat, yang terutama yang sudah masuk kepada kriteria baligh. Bagi laki-laki minimal 15 tahun dan sudah bermimpi basah, bagi perempuan minimal 9 tahun atau sudah bermimpi basah dan keluar darah haid. Kita ulangi kembali walaupun sudah diketahui. Yang pertama adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ya. Niat ini artinya adalah menyengaja sesuatu sambil dibarengi atau diikuti dengan melaksanakan apa yang diniatkan. Sebagaimana di dalam ilmu fikih, an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja berbuat sesuatu dengan diiringi bersamaan dengan melakukannya. Jadi niat pada saat kita dalam hati itu niat, maka apa yang kita niatkan itu dilakukan pada saat berbarengan dengan kesengajaan kita menyengaja sesuatu perbuatan. Itu yang pertama, niat dulu rukun sholat. Berarti salah satu niat itu memang dalam hati, akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain yang selaras itu disunahkan kalau niat itu diucapkan. Memang ada manfaatnya. Pertama, dengan disebutkannya niat, maka akan semakin menguatkan apa yang sudah diinginkan atau yang sudah disengajakan di dalam hati melakukan sholat, itu lebih diperkuat. Kemudian yang keduanya, hikmahnya adalah bisa mengingatkan yang lupa. Contohnya, Bapak pernah suatu saat sholat asar, kemudian diucapkan, niatnya malah sholat zuhur. Karena diucapkan, akhirnya terdengar oleh telinga, masuk ke saraf sensoris dan teringat, bahwa ini adalah waktu asar, bukan waktu zuhur. Akhirnya niatnya dirubah menjadi waktu asar niatnya. Nah itu, usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada al-lillahi. Usolli fardhul asri, salah satunya ya. Waktu asar, aku niat untuk sholat asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap ke kiblat, fardhul lillahi ta'ala, sebagai sebuah fardu karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Itu pertama niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar bagi laki-laki
sambil mengangkat kedua tangan dan dua jempol kanan kiri, jempol tangan itu berada di bawah telinga, di bawah daun telinga. Tapi kalau perempuan itu takbiratul ihramnya ada di lurus dengan dada perempuan. Allahu Akbar. Kalau laki-laki lebih atas lagi, tangan yang di atasnya di bawah telinga. Kemudian yang ketiga berdiri tegak bagi yang puasa ketika sholat fardu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Kemudian keempatnya membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Cuma rakaat wajib membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu merupakan rukun. Namanya rukun itu adalah sesuatu yang wajib ada. Nanti kalau ngambil ini bareng sama punya. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Ruku ini harus lurus antara kepala, tengkuk, kemudian punggung kurang lebih 45 derajat. Jadi harus lurus. Kalau misalkan bungkung terlalu ke bawah, maka itu tidak, sholatnya tidak benar. Atau terlalu ke atas, punggungnya, mendaki misalkan. Ini yang betul adalah yang lurus. Bentuk siku-siku 45 derajat sudutnya. Bacaan Al-Fatihah itu dari mulai Bismillah. Al-Fatihah itu ada dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai dengan terakhir ayat ke-7. Itu surat Al-Fatihah. Ada juga yang pada waktu di imam Bismillahnya tidak kedengaran. Itu adalah Bismillahnya diucapkan. Itu ada sebagian imam yang begitu. Tapi lebih baik kalau jadi imam itu suaranya dilantangkan saja supaya pertama adalah lebih lengkapnya. Yang satu, yang kedua supaya tidak ada kesan menghilangkan ayat. Ya, karena kan ada ini ya, memang ayat ke-1 dari Al-Fatihah itu adalah Bismillah, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Ruku. Oh ya sebentar, tadi berdiri tegak ya. Maksudnya yang 45 derajat itu yang ruku. Koreksi kembali. Tadi berdiri tegak tegak dada maaf. Ini ada kesalahan. Jadi yang 45 derajat itu yang lurus antara kepala kemudian punggung itu membentuk 45 derajat itu pada saat ruku ya maksudnya. Bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku al-azimi yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan keterpujiannya atau maha terpuji. Kemudian setelah ruku maka berdiri kembali dengan tangan diangkat di bawah telinga seperti pada saat takbiratul ihram dengan mengucapkan apa bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu kemudian turun ke bawah bersujud. Sujudnya 2 kali dengan tumakninah dengan kepala di bawah dan belakang kita ya, pinggul kita berada di atas. Dan yang ditempelkan adalah kening ke atas sajadah dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku al-a'la yang maha tinggi, wa bihamdihi dan maha terpuji. Kemudian setelah sujud pertama ya, bacaan ke-3 kali duduk di antara 2 sujud. Ini antara kalau 4 rakaat. Rakaat kedua itu kaki yang ditumpangkannya ya berbeda dengan di rakaat yang keempat. Jadi kaki yang kiri itu dilipat, kemudian kaki yang kanan itu diberdirikan. Nanti ada itunya, ada contohnya.
Ini bagi apabila sedang duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali sama Rabbiyal A'la wal Jahis. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud tadi sudah duduk tumanina sebelum berdiri lagi mau ke rakaat kedua. Itu duduk dulu sebentar, itu hukumnya sunnah, dan berdiri lagi Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat di rakaat kedua. Setelah itu kemudian seperti biasa, seperti yang tadi, hanya bedanya di rakaat kedua duduk, tidak berdiri, duduk dengan kaki dilipat, tidak di bawah kaki kanan. Nah, kalau di rakaat terakhir itu kaki yang kiri itu di bawah berseberangan dengan kaki yang kanan. Kemudian pinggul juga tidak ditopang oleh kaki kalau di rakaat kedua, rakaat keempat, tapi langsung ke lantai ya, sebelah yang pinggul sebelah kiri. Nah, duduk tasyahud akhir itu seperti itu. Kemudian membaca tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. At-tahiyatul dulu, tasyahud itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dilanjutkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dilanjutkan membaca salawat. Setelah pada tasyahud akhir ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian membaca salam. Setelah salawat panjang, salawat itu panjang tidak hanya itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu cukup salawat sampai situ. Kemudian dilanjutkan dengan ya nggak apa-apa, terlambat Muhammad Ibrahim. Nah, ini ya. Kemudian disunahkan membaca doa berikutnya. Doa dihindarkan dari dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu ya, sudah hafal semua ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa minta kesejahteraan pada Allah supaya hidup ini sejahtera. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Silakan nanti ada tugas membuat video seperti wudhu, satu lagi aja. Itu tentang sholat dari mulai berdiri sampai dengan salam. Selanjutnya membaca salam yang pertama dengan menolehkan kepala ke sebelah kanan tanpa diikuti oleh perubahan pundak. Pundak itu tetap menghadap ke depan. Tidak boleh pundak ikut-ikutan menoleh sesuai dengan menolehnya kepala. Jadi kepala saja udah ini leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Nanti batal berarti ada tambahan gerakan. Selanjutnya membaca salam kedua ya. Di sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Ya, apabila misalkan dari ke sebelah kanan, yaitu adalah filosofinya memberikan doa keselamatan bagi saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan. Kemudian juga ke sebelah kiri hukumnya sunnah. Setelah itu tertib ya, tertib itu tadi nomor 1 sampai nomor 12 dilaksanakan secara berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Kemudian setelah rukun ada yang membatalkan sholat. Satu berhadas, yang kedua bernajis, najis yang tidak bisa dimaafkan. Kemudian berkata-kata dengan sengaja walaupun satu huruf pada saat sholat. Terbuka auratnya, mengubah niatnya ingin memutuskan sholat, mengubah niat sudah batal. Yang dipakai adalah niat yang baru, niat yang lama. Sholat yang dengan niat yang lama itu sudah dibatalkan. Makan minum meskipun sedikit, misalkan ada bekas nasi atau apa kemudian ditelan ya bahasa Belandanya, itu jadi batal makan, atau air ya diminum. Kemudian bergerak 3 kali berturut-turut seperti menggaruk, melangkah, berjalan dan lain-lain.
3 kali berturut-turut itu membatalkan. Berpaling dari arah kiblat, menambah rukun, seperti menambah ruku, menambah sujud, tertawa terbahak-bahak waktu sholat, mendahului imam dengan 2 rukun, dan murtad keluar dari agama Islam. Kemudian ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki pada saat sholat itu merenggangkan 2 siku tangannya dari kedua sisi lambungnya pada saat ruku. Pada saat ruku, 2 siku itu nggak boleh dekat-dekat ke sisi lambung, direnggangkan. Begitu pada saat sujud. Tapi di perempuan justru kebalikan, merapatkan satu anggota pada anggota lain. Jadi siku kanan dengan siku kiri itu ditempelkan ke dada ya, sampai dengan pergelangan tangan pada saat sujud ya. Pada saat ruku juga begitu. Kalau perempuan. Kemudian waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari 2 pahanya bagi laki-laki, sementara perempuan pada dada meletakkan perut di dada, 2 pahanya di dada ketika ruku dan sujud. Kemudian menyaringkan suara bacaan di tempat keras. Kalau perempuan itu merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki lain yang bukan muridnya. Yang keempat, mengingatkan imam yang lupa dengan membaca tasbih. Kalau laki-laki ada imam yang lupa rakaat, sudah 4 rakaat malah masih lanjut misalkan, atau malah kurang, baru rakaat ketiga misalkan sholat isya, ternyata malah sudah tahiyat akhir, itu baca tasbih subhanallah. Kalau perempuan mengingatkannya adalah dengan menepukkan punggung tangan ke punggung tangan kanan ke tangan kiri ya, 3 kali. Aurat laki-laki adalah anggota badan mulai pusar hingga lutut. Sementara perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini ada bacaannya tadi, ada doa iftitah ya. Ini setelah baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian ini ada bacaan-bacaannya berikutnya ke bawahnya itu. I'tidal tadi sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Kemudian tadi Dukyatul Yusuf sudah, tinggal baca aja. Nah, kemudian tentang sunah-sunah yang sholat-sholat yang disunahkan. Ada sunah rawatib, sunah yang sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Kecuali di subuh itu dan asar, setelah subuh dan setelah asar tidak ada sholat ba'diyah. Kecuali sunatan qobliyat zuhri misalnya. Ada yang menyebutkan lagi usuli sunatan zuhri ada. Qobliyat zuhri atau ba'diyat zuhri. Ba'da zuhri atau qobla zuhri. Rakaatin mustaqbilati lillahi ta'ala. Salat yang disunahkan salat tahiyatul masjid pada saat mau masuk ke masjid. Setelah baru masuk masjid maka saya niat melaksanakan salat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat. Ya, kemudian ada niat lain boleh beriktikaf, nawaitul iktikaf di hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Salat sunnah rawatib tadi sudah dijelaskan semuanya, qobliyah dan ba'diyah. Sebelum sudah salat wajib, ada lagi salat sunnah apa lagi? Sebelum subuh ini rawatib. Salat duha itu waktunya antara jam 7 sampai setengah 12 perkiraannya ya. Rata-rata. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilati lillahi. Kemudian ada doanya, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka, silakan hafalkan. Nanti dites. Kemudian sholat tahajud, usolli sunatat tahajudi rakaataini mustaqbilati lillahi ta'ala. Disunahkan tidur dulu. Nah, baru tengah malam bangun. Ada juga yang dari siang sampai malam nggak tidur, tapi niatnya sholat tahajud. Nah, itu diganti niatnya, bukan sholat tahajud, tapi sholat usolli sunatan qiyamul lail. Mustaqbilati lillahi ta'ala. Kemudian gantikan membaca doa tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna ila akhirih. Ini sudah lengkap ya, tinggal dihafalkan, dibiasakan atau diingat-ingat kembali. Salat witir ini salat sunnah yang dilakukan setiap malam, baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Salat witir ini artinya salat ganjil.
minimal 1 rakaat, ada juga yang 3 rakaat sekaligus. Ada juga yang 2 rakaat disambung 1 rakaat. Dan selanjutnya, keutamaannya salat witir ini dianjurkan, ya. Witir bukanlah fardu sebagai salat lima waktu. Wahai ahlul Quran, kerjakan salat witir sebab Allah itu witir, Maha Esa dan suka sekali kepada yang witir, yang ganjil. Ada sholat tarawih dikerjakan pada setiap malam hari selama bulan Ramadan. Dibiasakan oleh para sahabat sesudah melaksanakan sholat isya. Itu dibiasakan oleh para sahabat, ya, jadi Sayyidina Umar ke sini. Tapi kalau kanjeng Nabi tidak mencontohkannya pada isya langsung, tapi kanjeng Nabi mencontohkannya adalah di jawfil lail, di tengah malam, ya, sepertiga, ya, dari mulai ya tengah malam ke sana lah, jam 1 ke atas. Sholat tarawihnya kanjeng Nabi Imam, bukan pada isya. Kalau yang pada isya itu istihad dari para sahabat. Niatnya usolli sunat tarawih rakaat ini mustaqbil kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ini ada adaan, salah ya, ini harus dihapus. Tidak boleh adaan ini untuk sholat yang wajib. Bapak ada salah ini, belum dihapus. Ya, ya dihapus. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Niatnya usolli sunatan la Idul Fitri. Kalau Idul Adha usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Ini kalau sunnah-sunnah nggak ada adaan. Nanti akan Bapak hapus ya, insya Allah. Atau kalian kalau sudah mendownload, dihapus saja, ya. Tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha, silakan bisa dibaca. Nanti kita itu aja lah, diskusi aja. Sejak malam Idul Fitri menjelang sholat, umat Islam disunahkan mengucap takbir sebanyak-banyaknya. Demikian juga Idul Adha, sama, ya. Dari mulai ba'da maghrib, tidak boleh sebelum maghrib takbiran, itu hukumnya makruh, artinya tidak disukai Allah. Baca takbiran itu di masjid-masjid, musola-musola, di rumah-rumah nanti habis maghrib dari ditetapkan oleh pemerintah bahwa malam hari itu adalah malam 1 Syawal, maka boleh takbiran. Di masyarakat ada masih asar takbiran, itu makruh, tidak boleh. Ini ada foto-foto tentang melaksanakan sholat berjamaah. Laki-laki maupun perempuan, dan sholat perempuan ini tadi sudah disampaikan, ya, gerakannya agak berbeda. Oke, itu saja dari Bapak. Silahkan ada yang bertanya ataupun ada yang menambahkan. Waktu kita tinggal 10 atau 13 menit lagi. Bapak sambil ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya nanti silakan tunjuk tangan. Aditya Fatwa ada hadir? Tidak ada, ya, Aditya Fatwa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Aditya Ferdinanda. Hadir, Pak. Ya, hadir, ya. Aditya Ferdinanda. Ada fotonya. Walaupun suaranya nggak kedengar. Al-Maidah Firdaus. Tidak ada jawaban, berarti tidak hadir. Bagusnya diperlihatkan wajah, ya. Kalau hadir tidak hadir, jadi kelihatan hadir itu memang betul-betul. Dibuka kamera. Berlian Eka Saputra. Tidak ada jawaban, berarti banyak yang hadir ini. Kemudian Bumi Zali. Hadir, Pak. Nggak ada jawaban. Hadir, Pak. Ya, Bumi Zali ada. Ada, Pak. Hadir, Pak. Mana fotonya? Hadir, Pak. Oh iya, hebat ya Bumi Zali. Kemudian Dewi Prianto. Hadir, Pak. Hadir, ya. Wajahnya mana wajahnya? Jangan-jangan namanya ini, tapi tidak lagi. Ya, ini kurang. Oke, Dewi Prianto ada. Elvara. Hadir, Pak. Hadir, oh, ya. Bagus. Kemudian Elsha. Hadir, Pak. Oh, ya. Bagus.
Bapak mau besarkan dulu. Oke, selanjutnya tidak bisa menyusul. Gusti Putra nggak ada ya. Ihsanul Awal. Ihsanul Awal. Nggak ada. Iqbal Dipa. Nggak ada juga, nggak ada jawaban. Ihsan Maulana. Oh iya, sudah ada Ihsan. Ada, Pak. Ya. Lihatkan fotonya ya. Ini Bapak belum di volumenya belum dibesarkan, lupa tadi mau dibesarkan, sudah belum susah. Ismail Mailpan. Oh, ada ya Ismail. Hadir, Pak. Kelihatan wajahnya. Kemudian Zalpa Rizky. Zalpa Rizky. Ada Zalpa Rizky? Ya, alhamdulillah. Sehat Zalpa. Karenina. Oh, Karenina ada. Silakan dibuka. Iya, alhamdulillah. Tutup lagi aja nggak apa-apa. Kemudian Lutfia Damayanti. Ya, alhamdulillah sudah ada. Manaf tidak ada. Mesa Widyaini. Mesa. Belum ada jawaban. Milka. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Milka. Ada suaranya ada, tapi nggak kelihatan aja. Oh, ada ya, sekilas. Muhammad Farhan. Ada dari tadi Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh iya, itu Muhammad Ibrahim. Oke. Muhammad Farhan sudah ya. Jadi, selanjutnya Muhammad Noval. Mana Muhammad Noval? Nggak ada jawaban. Nabila Nur Azizah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Punari, Mas Punari. Mana Mas Punari? Ada, tapi baru connecting ini. Mungkin keluar masuk. Oke. Selanjutnya Raihan, Rizky. Hadir, Pak. Oke, siap. Raihan. Oh, jelas. Bagus. Riksa Setiawan. Iya, hadir, Pak. Riksa, oke, Riksa. Terkucuk. Lurah 1009 ini ya. Kemudian Salsabila. Hadir, Pak. Mana Salsabila? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagus, Cipa. Sofia. Hadir, Pak. Hadir, bagus. Tarisa. Ya, Hadir, Tarisa Pak. ada. Ada. Salsa, oke. Kemudian Yuriza Zulfa. Yurida. Mana Yurida? Belum ada jawaban. Ada yang belum disebut di kelas REA ini? Yang belum dipanggil? Sudah dipanggil semua. Pak, saya belum. Oke, ya sudah. Muhammad Ibrahim sudah dihadirkan. Tenang aja ya. Terima kasih. Sudah Di kampus. dihadirkan. Oke, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan. Kalau suaranya nggak bisa di-chatting aja. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk tanya jawab. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Silakan dilanjutkan dengan dengan mengisi kolom discussion. Diskusinya diisi sampai maksimal pukul 15. Tapi Bapak ngasih kesempatan dulu, silakan barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Sudah cukup jelas? Ya, silakan nanti ada tugas dikumpulkan boleh seminggu atau maksimal 2 minggu untuk memperlihatkan video kalian masing-masing sedang melaksanakan sholat. Silakan sholatnya mau sholat fardu, mau sholat sunnah sama aja. Oke, itu saja. Barangkali kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan dengan Terima kasih, Pak. di LMS masing-masing untuk lebih menguatkan kehadiran. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum sekali lagi.